Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jondra MSI. Kali ini saya akan berbicara tentang kriteria jaringan tegangan rendah. Ya. Jadi jaringan tegangan rendah ini kalau kita lihat dari sisi elektris apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk jaringan tegangan rendah ini. Ya. Jadi jaringan ya, dengan jaringan tegangan rendah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa batasan jaringan tegangan rendah dimulai sejak keluarnya sistem PLN dari PHB, panel hubung bagi tegangan rendah di sisi gardu distribusi. Itulah mulainya jaringan tegangan rendah sampai dengan saluran masuk konsumen. Oke. Nah, kalau kita lihat jaringan tegangan rendah, ini tegangan kirimnya kita notasikan dengan Vs, kemudian tegangan terimanya kita Vl atau Vload, tegangan yang di load. Nah, maka ketika menyalurkan energi listrik dari PHBTR sampai dengan beban, itu akan terjadi rugi, ya. Rugi-ruginya antara lain adalah drop tegangan. Drop tegangan ini sesuai dengan SPLN 72 tahun 1987 itu maksimum terjadi di maksimum adalah 4% dari tegangan nominalnya. Kalau dia tegangan nominalnya 220 volt berarti ini dikalikan 4% kurang lebih sekitar menjadi 8 volt lebih, ya, hampir 9 volt lah, ya. Benar, hampir 9 volt, ya. Jadi itu drop tegangan maksimum yang boleh terjadi pada sistem JTR, ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, kemudian kita lihat di rumus ini, ya, drop tegangan itu rumusnya adalah V kali I. Rumus tegangan rugi tegangan adalah I kali Z. I itu arus yang ada di sini, Z-nya itu adalah R plus JX, ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini berdasarkan hukum Kirchhoff, maka tegangan kirim itu akan sama dengan tegangan yang diterima oleh beban ditambah dengan rugi tegangan di sini, ya. Itu. I kali R plus JX, ya. Itu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya rugi tegangan karena ada tahanan penghantar, ada induktansi penghantar, ya. Gitu. Sehingga Vs itu sama dengan Vl plus R plus R plus Jx kali I, ya, kali arus, ya. Nah, itu. Sehingga Vl sama dengan Vs akan sama dengan Vl plus R kali I plus Jx kali I. Nah, itu. Ya, ini bukan L, tapi I. Oke, selanjutnya tegangan drop itu akan sama dengan Vs min Vl. Jadi, tegangan drop di sini adalah tegangan yang dikirim dikurangi tegangan yang diterima di pelanggan. Itulah besarnya tegangan drop dalam volt. Nah, kalau secara persentase, tegangan drop itu adalah nilai real dari I kali Z kali L. Nah, nilai realnya I kali Z kali L per tegangan yang dikirim dikalikan 100%. Nah, itulah secara persentase tegangan drop di sini, ya. Ini bisa dipersentasekan, ya. Itu. Jadi karena adanya arus mengalir di sini, maka akan terjadi rugi tegangan di penghantar. Nah, kalau berbicara susut jaringan, ya,
itu kalau dipresentasekan drop tegangan itu ya dengan rumus praktisnya adalah P kali L ya dikalikan R ya cos P ya plus X kali sin P ya kali 100 per V kuadrat. Ya, gitu. Ya. Jadi drop tegangan itu akan sangat dipengaruhi oleh besarnya daya yang disuplai oleh sistem JTR tersebut. Ya. Juga dipengaruhi oleh panjang jaringan. Juga dipengaruhi oleh ukuran penghantar, ya, dan jenis bahannya. Ya. Dia juga akan dipengaruhi oleh faktor beban. Berapa faktor beban dari yang dilayani oleh JTR tersebut, ya. Gitu. Demikian juga berapa tegangan operasinya, ya. Kalau yang lama, tegangan JTR kita itu 110 volt, sekarang menjadi 220 volt. Tujuannya apa? Untuk mengurangi terjadinya rugi tegangan di jaringan. Nah, ini untuk beban yang di ujung. Kalau yang ini seperti gambar ini, bebannya di ujung. Sepanjang jaringan, jaringannya panjang, soalnya 1 km, tapi bebannya hanya di ujung saja, merata. Ya. Sedangkan untuk drop tegangan, kalau tegangan bebannya merata, kalau misalnya di sini ada beban, sini juga ada beban, sini ada beban, hampir merata sepanjang jaringan. Kalau dia itu merata sepanjang jaringan, ya, maka drop tegangan itu dikalikan 0,5. Ya, di sini. Ya, bebannya merata. Ya. Ini rumus praktis untuk perencanaan. Kalau kita melihat dalam misalnya dalam sebuah JTR yang sudah operasi itu sudah jelas. Di sini itu ada bebannya berapa, jaraknya berapa, rugi tegangannya berapa. Itu sebenarnya bisa dihitung. Baik dengan menggunakan perhitungan biasa maupun nanti dengan menggunakan bantuan. Untuk bantuan software bisa saja menggunakan etap, ya. Etap juga nampaknya asumsinya juga masih seperti perencanaan bebannya dianggap seimbang, gitu ya. Beban RST-nya dianggap seimbang. Padahal kenyataan di lapangan bebannya tidak seimbang antara massa R, S, dan T. Oke, kemudian selanjutnya susut teknis ini merupakan susut yang diakibatkan oleh adanya tahanan penghantar. Ya, susut teknis ini akan mengakibatkan tahanan penghantar ini akan mengakibatkan penghantar panas. Besarnya energi listrik yang dirubah menjadi panas inilah yang disebut dengan susut teknis karena ini satuannya watt. Ya. Berapa besar energi daya yang dibuang, ya, untuk menghasilkan panas di dalam penghantar tersebut. Itulah yang ya. Kalau bebannya di ujung, maka I kuadrat RL kali load factor atau cos P. Ya. Nah, itu lossless load factor. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya bebannya merata, seperti cerita saya tadi, kalau yang beban di ujung seperti gambar ini, bebannya di ujung saja. Gitu. Sedangkan kalau bebannya merata sepanjang jaringan, jadi semacam jaringan itu semua ada bebannya, gitu ya. Ini beban merata. Sehingga susut teknisnya itu dikalikan 0,33. Ya. Jadi ini rumus praktis, Anda tinggal gunakan saja langsung. Ya. R penghantarnya berapa, induktansinya berapa, ya. Itu. Ya. Dikalikan faktor bebannya berapa, Anda sudah akan ketemu besarnya susut teknis atau rugi daya. Kalau rugi daya ini dikalikan waktu tentu akan menjadi rugi energi. Ya. Kerapatan beban itu akan sangat mempengaruhi sebuah desain JTR. Sudah cerita saya tadi ini ya, untuk kerapatan beban yang merata. Nah, ini beban yang merata itu dia akan mengurangi susut teknisnya.
Jadi semakin rapat sebuah beban, semakin efektif di sebuah jaringan. Ya, ini kan sangat menentukan bagaimana desain jaringan tersebut. Ya. Kalau JTR sampai saat ini belum ada sistemnya radial, mesh dan lain sebagainya. Sistem selain radial. Untuk JTR selama ini masih sistemnya sistem mesh, sistem radial. Ya. Untuk spindle itu belum ada ya. Oke. Keandalan pasokan tenaga listrik ini akan menjadi pertimbangan bagaimana tenaga listrik itu bisa disuplai dengan andal secara berkelanjutan. Ini yang menjadi pertimbangan ketika mendesain sebuah jaringan tegangan rendah. Ya. Sehingga jaringannya misalnya sependek mungkin, ya. Kemudian penghantarnya sebesar-besarnya, namun tetap dihitung secara efisiensinya. Jadi di dalam mendesain JTR itu tetap kita memperhatikan faktor tekno-ekonomis, secara teknis memenuhi, secara ekonomis. Ya. Kenapa panjang menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap rugi tegangan? Anda bisa lihat di sini. Dengan tabel ini, semakin panjang ya sebuah jaringan, ya, itu kemampuan antar arusnya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena rugi tegangannya lebih rendah. Rugi tegangannya akan dibatasi. Karena ini terbatas ini. Ini kan dianggap 6%, padahal menurut SPLN itu kan 4%. Dalam tabel ini saya contohkan aja, anggaplah 6%. Gitu ya. Kalau rugi tegangannya dipatok 6%, untuk penghantar LVTC 3 kali 70 plus 1 kali 50 mm, ya. Kalau KHA nominalnya itu adalah 196 ampere, ya. Gitu ya. Nah, jika panjangnya itu kurang atau maksimum dari 445 meter atau 0,445 km, nah baru dia bisa dibebankan sebesar 196 ampere. Ya. Kalau dia panjangnya 0,445 km atau 445 meter. Ya. Nah, semakin panjang jaringannya, ya, KHA-nya semakin turun ini. Kalau 445 meter, dia bisa dibebankan 100 ampere. Begitu beban panjangnya mencapai lebih dari 1 km, ya. Nah, langsung anjlok ininya, KHA-nya hanya 40%-nya. Atau mungkin kalau misalnya panjangnya ini menjadi panjang jaringannya itu menjadi 890 meter, 891 meter, itu misalnya seperti ini. Maka dia hanya bisa dibebanin sebesar 50%. Nah ini 50% dari 196 berarti sekitar 98 ampere, ya. Kalau panjangnya 891 meter, itu hanya bisa dibebani sebesar ya 98 ampere. Bayangkan berapa turun kemampuan antar arusnya. Ini yang dimaksud bahwa kerapatan beban itu akan sangat mempengaruhi efisiensi. Kalau bebannya rapat sehingga jaringannya pendek, maka dia KHA-nya akan bisa menjadi lebih optimal. Ya. Namun ini tetap menjadi patokan. 196 ini tidak boleh dilampaui. Ya. Tidak boleh dia ini penghantar LVTC 3 kali 71 plus 50 dibebani lebih dari 196 walaupun panjangnya misalnya hanya 300 meter gitu. Ya, ini kan 445 meter.
ya 196. Tapi kalau panjangnya 300 meter gimana? Ya tetap maksimal dia 196 ampere ya. Jadi itu maksud di tabel ini, cara membaca tabel itu ya. Jadi drop tegangannya adalah harga yang fix, itu tidak boleh diotak-atik ya. Kalau ini KHA sangat regulatif, tapi ini maksimum ya. Ini sangat bervariatif tergantung panjangnya. Semakin panjang jaringan, semakin rendah KHA-nya ya. Itu. Ya. Jadi itu dia drop tegangan itu berkorelasi sehingga KHA-nya pun akan KHA penghantar itu arus yang bisa dilalui di penghantar tersebut akan menjadi semakin rendah walaupun KHA penghantar sudah ditentukan ya. Itu. Kenapa dibatasi ya? Tujuannya supaya ini bisa tercapai rugi tegangannya. Nah, semakin rendah target rugi tegangan yang diinginkan ya, semakin pendek jaringan yang bisa ditarik. Misalnya ini ya. Kalau 196 KHA-nya, kemudian drop tegangan yang diizinkan 5%, maka panjangnya dia ketika panjang dia hanya boleh dialiri arus sebesar 30% saja, hanya pada panjang 1237, sedangkan kalau yang 6% sampai 1400 lebih ya. Apalagi yang 4% pasti akan lebih pendek dari 1237. Karena sesuai SPLN kan dia 4% maksimum. Kalau 5% aja 1237 ya. Kalau 4% dia akan lebih rendah lagi. Ya. Itu penggunaan tabel. Nah, kalau secara grafis Anda bisa lihat di sini ya. Nah, semakin tinggi panjang penghantar, maka persentase pembebanan semakin rendah. Semakin rendah panjang penghantar, semakin pendek panjang penghantar, maka arus yang boleh mengalir menjadi semakin tinggi ya. Itu. Ya. Nah, ini kalau yang 6%, kalau yang 4% dia akan lebih pendek lagi ya. Kalau ini yang 6%, yang twisted 70 itu dia sampai ketika 30%-nya itu dia panjangnya sampai hampir 1500 menurut tabel ini ya, kurang lebih ya. Tapi kalau 30%, kalau dia maksimum rugi tegangannya 4%, dia hanya sampai 1000 meter. Ya. Itu. Atau 1 kilometer. Jadi semakin rendah target drop tegangan, maka panjang penghantar itu tidak harus semakin pendek ya dalam pembebanan yang sama. Itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam mendesain sebuah jaringan tegangan. Nah, itu, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan permasalahan Om, Santi, 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 Om.